Kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab untuk memimpin dirimu sendiri. Nah, kita belajar bagaimana cara agar kita tidak lari dari tanggung jawab. Yang pertama, cara untuk kita tidak lari dari tugas dan tanggung jawab kita, serius dan jangan sepelekan tugas dan tanggung jawabmu. Setiap orang dari kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab untuk memimpin dirimu sendiri. Buku 360 derajat kepemimpinan dari John C. Maxwell, dia berkata untuk memimpin orang di bawah kita dibutuhkan kemampuan 10%. Untuk memimpin orang selevel atau seumur dengan kita dibutuhkan kemampuan 15%. Untuk memimpin orang di atas kita dibutuhkan kemampuan 25%. Tapi untuk memimpin diri kita sendiri dibutuhkan kemampuan 50%. Wow. Kalau kita mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, maka kita akan mampu juga bertanggung jawab atas orang yang ada di atas kita, di samping kita, dan di bawah kita. Kalau kita tidak mampu bertanggung jawab atas diri kita sendiri, maka kita akan kesulitan untuk bertanggung jawab atas orang yang ada di atas kita, di samping kita, dan di bawah kita. Omong kosong kita bisa bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab kita kalau kita tidak bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri kepada tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana Anda bisa memimpin orang lain kalau Anda sendiri gak bisa memimpin diri sendiri? Lukas pasal 19 ayat 12-24 saya akan bacakan perumpamaan tentang uang mina. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru ia kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 15. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah berhasil menjadi 10 mina. Ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan yang Tuan berikan menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Wow. Di dalam perumpamaan tentang uang mina, Yesus menceritakan ada satu orang tuan memiliki 10 orang hamba. Supaya adil, tuan itu memberikan 1 mina uang kepada masing-masing daripada hambanya. Lalu tuan itu pergi dan berangkat meninggalkan mereka. Setelah tuan itu kembali, maka ia mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kelompok hamba yang pertama berhasil melipat gandakan dari 1 mina menjadi 10 mina. Lalu dipuji oleh tuannya dan dipercayakan 10 kota. Kelompok hamba yang kedua berhasil melipat gandakan dari 1 mina menjadi 5 mina. Lalu dipuji oleh tuannya dan dipercayakan 5 kota. Namun kelompok hamba yang ketiga yang tidak berhasil melipat gandakan uang tuannya, malah mereka menyimpan di dalam kain saja. Mereka malas dan merasa tidak mampu dan bahkan menggerutu dan bersungut-sungut, tapi tidak mau memberikan mina tersebut kepada hamba-hamba yang berhasil melipat gandakan uang itu. Lalu uang itu diambil daripada hamba yang malas mengerjakan dan diberikan kepada hamba yang melipat gandakan menjadi 10 mina. Wow. Mata uang mina bukanlah nilai yang besar, karena 1 mina nilainya sekitar 16,5 US dollar, atau kalau dirupiahkan sekarang ini 240 ribu rupiah. Berat uang mina itu 340 gram. Beda dengan talenta. 1 talenta beratnya 34 kilogram, dan nilai 1 talenta itu sama dengan 60 mina atau 14,4 juta rupiah. Satu nilai yang tidak sebanding dengan mina. Yang menarik, kelompok hamba yang pertama, walaupun mereka tahu nilai uangnya kecil, tidak terlalu besar, mereka serius menjalankannya dan mengembangkan menjadi 10 mina. Saya tidak bisa bayangkan betapa bertanggung jawabnya ia, betapa seriusnya ia menjalankan mina mereka, karena dengan time frame yang sama atau waktu yang sama dimiliki oleh hamba-hamba yang lain, ia berhasil melipat gandakannya bahkan lebih banyak daripada hamba-hamba yang lain. Hamba
hamba yang berhasil menjalankan 1 menjadi 10 mina, akhirnya dipercayakan 10 kota. Dan dipercayakan juga tambahan mina yang lain. Kita ini punya waktu terbatas, tenaga terbatas, dan harta terbatas. Mari kita fokus untuk mengembangkan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita sibuk komplain, jangan kita iri dengan apa yang dimiliki orang lain, atau kita iri dengan pencapaian orang lain. Jangan kita bermain-main dalam dosa, tapi pakailah yang terbatas ini untuk mengembangkan kapasitas dan melakukan tugas dan tanggung jawab. Kemalasan dan dosa kan nikmatannya sesaat, tetapi menghancurkan segala-galanya. Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.